Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama. Di sini gua mau menceritakan cerita yang berjudul Bus Membawa Dendam. Cerita ini dibuat oleh Creepypasta dan cerita horor adanya di aplikasi Twitter. Langsung aja kalian klik seperti yang tadi gue sebutkan. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama, kita ke teror. Setelah turun dari bus dengan bertamengkan Sandra, mereka berlari keluar menuju rindangnya pepohonan dan menghilang oleh gelapnya malam. Orang-orang di dalam bus tak dapat melakukan apa-apa setelah mereka dirampok oleh pria itu dan kedua temannya. Mereka hanya dapat kembali dengan rasa marah dan dendam di dada. Keesokan malamnya, pria itu dan kedua temannya kembali melancarkan aksinya. Modusnya sama. Dia menaiki bus seperti penumpang lain dan menunggu bus memasuki wilayah hutan. Berbekal senjata tajam dan pistol rakitan, mereka kembali melancarkan aksinya. Kali ini berbeda. Biasanya mereka naik melalui terminal. Kali ini mereka mencoba peruntungan dengan menunggu bus dekat perbatasan hutan. Entah mungkin keberuntungan, sebab masih ada bus yang mau menaikkan mereka. Padahal telah ada larangan untuk tidak menaikkan penumpang selain di terminal. Sebenarnya ketiga orang ini tahu tentang larangan tersebut. Namun mereka sedang mencoba peruntungannya. Dasar supir bodoh, ucap si pria. Kali ini tak ada sambungan dari kenek bus. Bus berhenti dan mereka masuk dengan leluasa dan melancarkan aksi setelah memasuki pertengahan hutan. Berhenti! Semuanya keluarkan barang berharga kalian. Teriak si pria sambil mendekatkan pisau pada leher seorang wanita. Kali ini agak aneh. Orang-orang menghiraukan ancamannya dan menatap dengan tatapan kosong. Mereka tak menunjukkan ekspresi takut ataupun marah. Melihat reaksi para penumpang yang acuh, amarahnya memuncak dan melukai tangan Sandra dengan pisau yang semula di leher si Sandra. Anehnya, tak ada darah yang keluar. Sementara si Sandra bersikap dingin, tak merespon sakit, apalagi ekspresi takut sama sekali. Si pria dan kedua temannya berbalik takut. Menyadari semua orang di dalam bus itu nampak seperti mayat hidup. Wajah mereka pucat, seperti tak ada darah yang mengalir di tubuh mereka. Sadar mereka tengah berada di bus yang salah, kedua teman si pria akhirnya memilih kabur dengan meloncat dari bus yang melaju kencang. Sementara si pria diam membeku, menghadapi tatapan para penumpang yang mengarah padanya, yang seolah akan menyantapnya. Untungnya segera ia tersadar, sehingga ia berusaha kabur, menyusul temannya yang telah kabur duluan dan berlari ke arah hutan. Setelah berhasil sembunyi di hutan dan memastikan tak ada penumpang yang mengikutinya, 10 menit kemudian dia memberanikan diri mendekati jalan guna menunggu bus untuk menumpang. 5 menit berlalu. Akhirnya ada bus yang lewat jalan tersebut. Yang kali ini dia memastikan bahwa bus tersebut adalah bus yang asli dengan memperhatikan secara detail plat nomor bus itu. Lambaian tangannya berhasil memberhentikan bus tersebut. Dan setelah masuk ke dalam, dia kembali memastikan lagi orang-orang yang ada di dalamnya. Maaf, apa yang terjadi? Mengapa Anda nampak seperti kecelakaan? Tanya salah seorang penumpang.
Barusan tadi aku menaiki bus yang isinya adalah hantu. Mendengar pernyataan itu, ekspresi ditunjukkan para penumpang. Ada yang tertawa dan ada yang penasaran. Wajah pria itu kemudian menjadi pucat tatkala dia mengenali wajah beberapa penumpang di dalam bus. "Astaga, aku benar-benar sial," teriaknya. Dia tak belajar dari kesalahan tadi, bahwa tak mungkin ada bus yang menaiki penumpang selain di terminal, apalagi di tengah hutan. Sayangnya semuanya terlambat. Bus yang ia tumpangi ternyata merupakan bus yang kemarin mereka bajak yang bersama dengan isinya, yaitu para korban yang dendam, yang kali ini membawa senjata tajam. Oke teman-teman, udah selesai ceritanya. Cuma menurut gua ini cerita lebih bagus cerita gua yang kemarin ya, di video yang part 3 itu. Kalau yang ini agak susah juga buat menceritakannya. Terus juga menurut gua terlalu banyak kata iyangnya gitu. Nah cuma di video kali ini gua banyak banget merindingnya saat membuat video, nggak tahu kenapa. Padahal ini menurut gue cerita cuma cerita biasa gitu, kisahnya juga kisah biasa, tapi gue nyeritain ini sampai merinding bulu gidik gitu. Nggak tahu karena kondisinya gue bikin di tengah malam atau gimana, gue nggak paham. Cuma intinya yang penting gue udah nyeritain kisah ini dan gue masukin ke dalam video. Semoga video ini bisa viral dan gue bisa lebih giat dan lebih semangat lagi buat video-video berikutnya. Oke teman-teman, segitu aja video dari gua. Buat kalian suka silahkan like, buat kalian yang gak suka silahkan dislike, dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gua mohon maaf, pamit undur diri. Gua Panji Pandep, salam.